Arsenal sit just 4 points behind. Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunner Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Arteta ungkap rahasia puncak di klasmen. Jabatan pelatih Arsenal menjadi hal pertama dalam sepak terjang kepelatihan Mikel Arteta. Sebelum itu, dia lebih dulu menjalani periode pertama kepelatihannya sebagai asisten pelatih Josep Guardiola di Manchester City. Setelah 3 tahun memegang Arsenal, Arteta menikmati catatan terbaiknya selama jadi manajer. Arteta pun membeberkan rahasianya bisa seberhasil itu menangani Arsenal. Adapun alasannya, Arteta bisa sampai di titik ini karena banyak belajar dari Pep Guardiola. Selama di Manchester City, Arteta sadar bahwa Pep selalu meminta pemainnya berada dalam performa standar yang sudah ditetapkan. Pep yang dikenal jenius ingin menang dengan sistem dan pola permainan yang sudah direncanakan. Selama 3 tahun membantu Pep, Arteta sudah 2 kali juara Liga Inggris. Hasil dari pengalaman itu kini membawa Arsenal mantap berada di puncak klasemen setelah 11 pertandingan berlalu. Dari 11 pertandingan tersebut, Arsenal menang 9 kali, imbang sekali, dan kalah juga sekali. Total 28 poin yang dikumpulkan Arsenal terpaut 2 angka dari Manchester City di tempat kedua. Gabriel Jesus mandul, posisinya patut dikhawatirkan. Puasa gol Jesus turut menjadi penyebab The Gunners gagal menang di kandang Southampton. Gabriel Jesus tidak pernah masuk papan skor di 5 laga terakhir untuk Arsenal. Namun Mikel Arteta tidak mengkhawatirkan performa striker Brasil tersebut. Ketika ditanya apakah menurunnya produktivitas Jesus mulai menjadi kekhawatiran untuk tim, Arteta pun mulai menjawab, "Saya yakin hari ini dia bakal kecewa karena sebenarnya mendapatkan peluang bagus. Dia kecewa saat cuma mencetak 2 gol padahal bisa mencetak 3 atau 4. Ujar Mikel Arteta. Memang pada laga itu Gabriel Jesus sempat mendapatkan setidaknya 2 peluang, termasuk 1 peluang saat berhadapan dengan kiper Southampton. Namun peluang itu terbuang percuma karena dia terlalu lama mengambil keputusan. Alasan Arsenal gagal menang. Pertandingan melawan Southampton tidak berjalan mudah bagi Mikel Arteta dan skuadnya. Arsenal sempat mendominasi di laga awal, tetapi mereka membiarkan Southampton melawan balik dan membuat laga semakin sulit. Hasil imbang tersebut sekaligus menghentikan tren kemenangan Arsenal. The Gunners memang masih bertahan di puncak klasemen sementara. Tetapi kini selisih poin dengan Manchester City tidak begitu jauh. Arteta sendiri menyayangkan sejumlah kekurangan dalam performa anak asuhnya. Arteta merasa bahwa anak asuhnya belum memanfaatkan peluang untuk menang. Anak asuhnya dinilai harus lebih berani, lebih konsisten, dan lebih andal dalam menguasai bola untuk mendominasi pertandingan, terutama ketika sedang mengontrol bola. David Dein ungkap perjuangan datangkan Arsene Wenger. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Mantan eksekutif Arsenal David Dein telah membahas perjuangannya untuk meyakinkan Arsene Wenger kembali mengunjungi Arsenal. Pria Prancis itu meninggalkan Emirates pada 2018 setelah timnya gagal finish di 4 besar. Wenger yang berada di klub selama 2 dekade tidak senang dengan keputusan itu dan belum kembali hingga saat ini.
Pria asal Prancis itu adalah sosok legendaris dalam sejarah klub, dan mereka telah membangun patung dirinya di Emirates Stadium. Mereka membutuhkan kedatangan Wenger untuk pembukaan, tetapi Dane mengatakan kepergiannya masih menyakitkan. Setelah perjalanan panjang, pemecatan Wenger memang sulit diterima. Namun, dia harus memaafkan klub dan kembali sebagai salah satu pahlawannya di era modern. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Saliba jadi opsi cederanya Varane di Piala Dunia. They're hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, Cedera yang dialami Raphael Varane di Stamford Bridge pada hari Sabtu lalu bisa membuatnya absen dari Piala Dunia. Dan William Saliba tampaknya adalah salah satu dari 3 pengganti yang akan dipertimbangkan oleh timnas Prancis. Pelatih Raphael Varane menjelaskan masih sulit untuk melihat seberapa parah kondisinya. Namun mereka harus menunggu dan Varane harus diistirahatkan. LIQP melaporkan bahwa Jules Koundé dari Barcelona, William Saliba dari Arsenal, Ibrahima Konate dari Liverpool, dan Dayot Upamecano dari Bayern Munich masuk dalam skuad Prancis untuk Piala Dunia 2022 sebagai pengganti bek Manchester United Raphael Varane. Dari semua kandidat, Koundé adalah favorit untuk dipanggil jika diperlukan. Tetapi Saliba mendapatkan panggilan dan tidak akan mengejutkan mengingat bagaimana penampilannya di Liga Premier musim ini. William Saliba memiliki 7 caps untuk timnas Prancis, sementara Koundé memiliki 12 caps. so I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't. Arsenal makin yakin beri kontrak untuk Saka. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Arsenal sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang kontrak Granit Xhaka karena dia telah menjadi pahlawan di Stadion Emirates. Menurut Football Insider, Arsenal berencana untuk menjalin pembicaraan kontrak dengan Xhaka dalam beberapa bulan mendatang. Laporan tersebut menunjukkan bahwa diskusi dengan pemain internasional Swiss itu dilakukan setelah dia kembali dari Piala Dunia pada bulan Desember. Eksploitasi Xhaka telah memungkinkan Arsenal untuk duduk di puncak klasemen Liga Premier, memenangkan sebagian besar pertandingan mereka. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!